Otherworldly Evil Monarch, Bab 98. Judul, Jangan Tak Tahu Malu Sampai Sejauh Ini. Paman Ye, harap tenang. Putri Ling Meng buru-buru membujuk. Ketika Jun Mo Xie sebelumnya terluka, kakek Jun telah menyebabkan pertumpahan darah di ibu kota. Jika dia dibunuh oleh Ye Guhan, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dipertimbangkan. Meskipun Ye Guhan adalah ahli Sky Xuan, dia masih akan menjadi sepotong kue bagi Jun Zantian bahkan jika kekuatan Ye Guhan meningkat 1 kali lipat dan bertarung dengan kekuatan penuhnya. Bagaimanapun, kehilangan nyawanya hanya untuk seorang debauci muda tidak sepadan. Putri Ling Ming mengambil 2 langkah ke depan dan bertanya pada Jun Mo Xie. Jun Mo Xie, tolong ikuti aku ke samping. Ada sesuatu yang penting untuk kukatakan padamu. Ye Guhan mengikuti di belakangnya seperti bayangan, tidak pergi bahkan untuk sesaat. Dia rupanya tidak mempercayai Jun Mo Xie. Pada saat inilah Jun Mo Xie tiba-tiba merasakan hawa dingin yang akrab di hatinya naik dan kemudian dengan cepat menghilang. Ini adalah niat membunuh yang sama yang mengunci Jun Mo Xie di aula permata megah. Jun Mo Xie kemudian merenung di dalam hatinya. Tapi kenapa mereka di sini? Mereka tidak pergi setelah mendapatkan tendon Xuan Beast. Jangan bilang mereka ingin membunuh sang putri di siang bolong. Bagaimanapun, niat membunuh 3 pembunuh dapat dideteksi dengan jelas datang dari sekitar sudut jalan. Dan bertentangan dengan ekspektasi, Jun Mo Xie memiliki perasaan melihat cahaya di ujung terowongan. Setelah ditunda 2 kali, dia yakin tidak akan bisa mengejar ketiganya. Dia tentu tidak menyangka bahwa dia akan secara tidak sengaja bertemu dengan mereka lagi secepat itu. Ini pasti takdir. Dia melihat beberapa pengawal di belakangnya. Jika orang-orang ini mengikuti, belum lagi melacak orang lain, mungkin mereka akan ditemukan bahkan sebelum mereka dapat mengambil 2 langkah. Setelah memikirkannya, sebuah ide perlahan mulai berkembang di benak Jun Mo Xie. Meskipun Jun Mo Xie tidak tahu mengapa para pembunuh ini berakhir di sini, jelas bahwa pihak lain tidak bergerak selangkah pun setelah menemukan rombongan Putri Ling Meng. Tidak diragukan lagi. Alasan mereka berhenti adalah karena mereka mendeteksi kehadiran Sky Xuan yang tangguh dari Ye Guhan sehingga tidak berani bertindak gegabah. Kamu tunggu di sini dulu. Tuan Putri dan aku punya masalah penting untuk didiskusikan. Jun Mo Xie menjelaskan sambil melihat pengawalnya dengan wajah serius. Tuan Putri dan aku masih harus bertukar belayan dan membisikkan beberapa kata penuh kasih sayang. Jangan ganggu urusan serius kita. Mendengar kata-kata yang benar-benar tidak tahu malu ini, pemimpin pengawal itu ternganga dan tidak bisa berkata-kata saat dia menatapnya. Akhirnya, dia menundukkan kepalanya sebagai tanda setuju. Iya, Tuan Muda. Hanya 3 kata pendek yang hampir membuatnya gagap 3 kali. Pemimpin itu diam-diam mengutuk di dalam hatinya. Kamu membelai dan membisikkan cinta manis dengan sang putri? Tuan Muda, kamu benar-benar berkulit tebal. Lihatlah bagaimana putri kerajaan memelototimu dengan mata dingin seolah dia ingin membekukanmu sampai mati. Aku khawatir kebenarannya adalah kamu akan mengalami pelecehan masokis tetapi tidak ingin kita menyaksikan penghinaan kamu. Kita juga memiliki hal-hal yang lebih baik untuk dilakukan, jadi mengapa kita ingin mengikuti kamu kali ini? Sesuatu yang serius? Apakah kamu berani mengatakan bahwa kamu telah melakukan bahkan satu hal serius sejak kamu lahir hingga sekarang? Jun Mo Xie berjalan maju bersama Putri Ling Ming. Dalam benaknya, dia merasakan bahwa saat pengawal-pengawalnya bergerak maju, ketiga pembunuh di seberang jalan mulai bergerak juga. Pada saat Jun Mo Xie telah berbelok di sudut jalan, ketiga pembunuh itu telah melewati beberapa lusin zhang di jalan. Tapi tampaknya ini kebetulan menjadi tujuan mereka karena sepertinya mereka tidak berniat pergi. Sekarang, Ye Guhan sudah mendeteksi kehadiran mereka juga, dan dia menahan cemberut. Meskipun dia tidak menyadari bahwa pihak lain adalah pembunuh, terlihat dari fluktuasi kekuatan spiritual bahwa pihak lain memiliki kultivasi Xuan tingkat tinggi. Meskipun dia tidak tahu niat mereka, dia sudah meletakkan tangan kanannya di gagang pedangnya. Jika mereka memiliki gerakan tiba-tiba, Ye Guhan akan segera memusnahkan ketiga pria ini. Mengenai keamanan Putri Ling Ming, Ye Guhan tidak akan pernah membiarkan kecelakaan terjadi. Eksistensi level Sky Xuan dapat bertindak dengan impunitas di tempat seperti kota Tianxiang. Jun Mo Xie, aku punya peringatan untukmu. Sosok menawan Putri Ling Ming akhirnya terhenti. Dia mengerutkan alisnya,
tampaknya mengatur pikirannya karena dia tampaknya memiliki sedikit kesulitan untuk membicarakan subjek ini. Putri kerajaan, tolong bicara terus terang. Aku mendengarkan. Punggung Junmo Xie telah bergerak ke dinding, dengan satu kaki ditekuk sedemikian rupa sehingga kakinya menopang ke dinding. Setelah mengangkat satu tangan, menurunkan yang lain, dan kemudian memiringkan kepalanya, dia menatap Putri Lingming. Penampilan yang benar-benar ceroboh, sembrono, tidak senonoh dan hina. Ye Guhan tidak tahan melihatnya seperti ini, gambar meludah dari seorang gelandangan jalanan, dan mendengus sebelum berbalik. Dia lebih suka tidak melihat tampilan memalukan yang merusak pemandangan ini. Dalam hatinya, dia mengasihani Jun Zantian, seorang pahlawan dari satu generasi, karena tidak memiliki apa-apa sebagai pewaris satu-satunya. Sungguh disesalkan, tampaknya penurunan keluarga Jun sudah menjadi masalah kepastian. Betapa malangnya keluarga yang telah berkorban begitu banyak untuk negara mereka. Junmo Xie mendengus kebencian yang sama di dalam hatinya. Kamu seharusnya menjadi ahli Skysuan, tetapi dibandingkan dengan aku, kakak laki-lakimu, kamu terlalu tidak berpengalaman untuk menjadi kurang bahkan dalam tingkat kewaspadaan minimum. Meskipun penampilan tuan muda ini menyerupai gelandangan jalanan atau anjing yang sedang kencing, tetapi kaki yang disandarkan ke dinding ini dapat membuatku bereaksi dengan tepat terhadap perubahan mendadak dan mendorongnya kapan saja. Dengan usaha sekecil apapun, tidak peduli dari arah mana, dari langit atau di bawah, aku masih bisa mengamankan jalan mundur untuk diriku sendiri. Dengan setiap lengan diangkat dan diturunkan, jauh lebih mudah untuk menjaga keseimbangan aku yang akan menguntungkan dalam keadaan apapun. Bahkan jika seorang ahli Suan Agung muncul di depan aku sekarang dan ingin membunuhku, aku yakin aku masih bisa melarikan diri selama aku bisa mendorong ke dinding dengan kakiku. Tapi lihat dirimu, ahli Sky Suan yang tidak mengerti bahwa bentuk mengikuti fungsi dan berbalik lebih awal. Jika tuan muda ini memiliki pikiran untuk mengambil nyawa gadis kecil yang melamun ini, sepersekian detik itu sudah lebih dari cukup untuk membunuhnya 3 kali lipat. Dasar bodoh. Dan untuk berpikir bahwa pengawal ini percaya bahwa dia bertanggung jawab dan rajin benar-benar tragis dan menggelikan. Junmo Xie, Nona Dugu adalah sahabat terdekat dan terbaikku, jadi. Putri Lingming berhenti dan menggigit bibirnya, merasa sedikit malu. Tetapi pikiran bahwa kebahagiaan seumur hidup Dugu Xiaoyi saat ini berada di tangan orang-orang yang sembrono di depannya ini, dia mendapatkan tekadnya dan berkata dalam satu tarikan nafas. Jadi, aku tidak ingin kamu melecehkan Xiaoyi lagi di masa depan. Terlalu sering menggoda, kamu. Mengerti maksudku? Junmo Xie tidak mengerti. Junmo Xie menggelengkan kepalanya seolah kaget dan mulai berkeringat deras. Debauci rendahan ini tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang putri kerajaan kamu. Oleh karena itu, kata-kata yang diucapkan sang putri terlalu sulit untuk dipahami. Maafkan ketidaktahuan yang satu ini. Bolehkah aku menyarankan putri kerajaan kamu membuat kata-kata kamu sejelas dan selangsung mungkin? Junmo Xie mengatakan yang sebenarnya dan tidak hanya pura-pura bodoh. Jika dia adalah Junmo Xie yang asli, dia akan segera mengerti. Namun karena tidak pernah menjalin hubungan dalam kehidupan sebelumnya, dia tidak menyadari perasaan Dugu Xiaoyi padanya sampai sekarang. Dia sudah berada dalam keadaan depresi kronis karena harus terus-menerus menghindari wanita yang bipolar dan sulit diatur itu. Mendengar apa yang dikatakan Putri Lingming tentang topik tabu ini seperti mendengar berita dari neraka. Junmo Xie, tidak ada gunanya bersikap bodoh. Apa kamu benar-benar tidak mengerti apa yang aku katakan? Putri Lingming mengerutkan kening dan merasa kesal di dalam hatinya. Tidak masalah jika kamu tidak mendapatkannya, tapi kamu tidak cukup baik untuk Xiaoyi. Yang kuinginkan hari ini adalah kau berjanji tidak akan mengganggu Xiaoyi lagi agar tidak mengundang masalah. Haha, Junmo Xie tertawa sekali sebelum menyipitkan matanya dan bertanya. Bukankah putri kerajaan yang melangkah keluar dari batas? Apakah kamu ibunya? Kemudian dengan suara, oh. Wajahnya bersinar seolah tiba-tiba menyadari sebelum senyum aneh muncul. Jadi kamu cemburu? Wahaha, kamu. Kerangka halus Putri Lingming tiba-tiba bergetar karena marah dan bibirnya bergetar tak terkendali. Kata-kata Junmo Xie hanyalah ejekan jahat bagi wanita yang belum menikah, belum lagi orang yang terlibat adalah seorang putri kerajaan. Wanita, mari kita perjelas dulu. Persis siapa yang melecehkan siapa? Memahami, sialan. Tunggu sampai kamu menyelidiki kebenaran dengan benar sebelum kamu mulai berbicara, mengerti?
Seorang putri kerajaan bahkan tidak memahami logika sederhana seperti itu. Pantas saja orang lain bilang kamu punya payudara besar tapi tidak punya otak, padahal dadamu kecil. Jun Moxie mengulurkan tangannya dan mulai membelai udara dengan seringai jahat. Dia menghela nafas sedikit dan berkata, "Tak disangka sama seperti telur rebus dan juga bebal? Apa yang salah denganmu?" Jun Moxie tidak peduli tentang identitasnya sebagai seorang putri. Royalti apa? Tidak ada perbedaan antara seorang putri dan putri dari keluarga terkemuka di dalam hatinya, belum lagi tuntutan Putri Ling Ming telah membangkitkan permusuhannya. Menghindari gadis kecil itu adalah satu hal, tetapi memerintahkannya untuk menghindari gadis kecil itu adalah hal lain. Dia menentang putri kerajaan karena prinsipnya. Ini juga topik yang menyakitkan bagi Tuan Muda Jun untuk memulai, jadi dia sedang tidak dalam suasana hati yang baik saat ini. Jika bukan karena kekhawatirannya tentang kepergian para pembunuh itu, dia pasti sudah lama menjatuhkan Putri Ling Ming. Apakah caraku, ayahmu, menangani bisnis membutuhkan masukan dari gadis kecil sepertimu? Apapun yang aku lakukan, aku tidak akan pernah berhati lembut terhadap wanita. Putri Ling Ming menghembuskan napas dalam-dalam dan memelototinya dengan dua mata yang menusuk tulang. Jun Moxie, jika kamu tetap keras kepala, jangan salahkan aku ketika aku menginformasikan masalah ini kepada Jenderal Agung Dugu Wudi. Kamu harus tahu lebih baik dariku apa yang akan terjadi pada saat itu. Bahkan kakek Jun mungkin tidak bisa melindungimu. Itu tidak akan baik untuk siapapun. Kamu membuatku takut. Aku sangat takut. Wajah Jun Moxie menunjukkan ketakutan saat suaranya bergetar, menepuk dadanya dengan gerakan yang sangat berlebihan. Jantungku berdebar-debar. Ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia mendesak. Kamu harus segera pergi dan beritahu dia. Cepat pergi sekarang. Ketika malam tiba, hehe, kamu tahu seorang pria akan memiliki dorongan di wilayah tertentu dari tubuhnya. Tuan ini bukanlah wanita sepertimu yang harus bertindak dengan sopan. Kamu harus cepat pergi. Aku harus berterima kasih kepada putri kerajaan. Haha, Jun Moxie tidak menahan kata-katanya. Berpikir untuk dirinya sendiri, aku, ayahmu, meminta kamu pergi secepatnya. Akan menjadi yang terbaik jika hal ini menyebabkan Dugu Xiaoyi dihukum tanpa batas oleh ayahnya. Jika itu terjadi, maka aku sangat perlu berterima kasih. Baik, baik sekali. Jun Moxie, kata-kata itu seperti angin, jadi sebaiknya kamu tidak menyesal ketika waktunya tiba. Sosok lembut Putri Ling Ming bergetar karena marah, dan wajahnya yang menawan memucat. Dia memiliki hatinya di tempat yang tepat saat dia memberi peringatan. Pertama untuk Dugu Xiaoyi, yang kebetulan juga menguntungkan Jun Moxie. Jika ini benar-benar menyebabkan insiden, keluarga Dugu benar-benar tidak akan takut pada Jun Zantian. Jika Jun Moxie benar-benar melakukan sesuatu yang tidak termaafkan, situasi di mana Dugu Wudi akan menangkap dan mengeksekusi Jun Moxie benar-benar bisa terjadi. Jika dia bermaksud melakukan ini, maka keluarga Jun dan keluarga Dugu pasti akan menjadi musuh bebuyutan. Dan dengan dua klan militer besar berperang satu sama lain, seluruh kerajaan Tianxiang akan menjadi abu dan asap yang tersebar. Keduanya tidak akan menyenangkan dan berpisah dengan istilah yang buruk. Seolah itu direncanakan, kedua individu menunjukkan seringai yang sama di wajah mereka. Jun Moxie menoleh ke samping dan bergumam pada dirinya sendiri. Aku benar-benar makan sampai aku meledak. Otak orang mati di mana-mana. Dia bahkan bukan istriku, dan dia ingin mengontrol kebiasaan pacarku? Apa yang memberimu hak untuk ikut campur dalam urusan orang lain? Paru-paru Putri Ling Ming hampir meledak karena amarah, dua matanya yang indah menatap kematian, dan dadanya naik turun dengan kasar. Dia hampir membuatnya muntah darah. Tidak mengatakan sepatah kata pun, dia berbalik dan pergi. Berjalan menjauh, dia dengan ganas menghentakkan kaki kecilnya membuat suara berdebar, sepertinya ingin mengebor tanah di bawah kakinya. Jika dia tinggal di sini lebih lama lagi, hanya Tuhan yang tahu apakah dia akan menjadi gila karena amarahnya. Benar-benar sulit untuk memahami mengapa hati Dugu Xiaoyi tergerak oleh orang yang hina, tidak tahu malu, keji, jorok, dan rendah ini. Ye Guhan yang berwajah pucat tiba di depan Jun Moxie dan berkata dengan dingin. Kamu sama dengan sampah. Aku biasanya meremehkan penggunaan kekerasan, tetapi kamu terlalu keji. Hari ini, aku akan bertindak atas nama kakek Jun dan memberi kamu pelajaran.
Aku akan membuat kamu mengerti bahwa ada orang yang kamu tidak mampu untuk menyinggung perasaan. Dia telah mendengar percakapan mereka sebelumnya dan sudah kehabisan akal. Bisa dibilang pencapaian luar biasa untuk bisa bertahan sampai sekarang. Zhu Moxie meringkuk dan mencibir. "Pah, siapa kamu? Kamu membuka mulut dan entah bagaimana bisa mewakili salah satu pejabat terpenting, Adipati Agung Kerajaan? Benar-benar terlalu konyol." Hatinya dipenuhi dengan jijik. Zhu Moxie sudah menganggap orang yang berbicara besar sebelum berkelahi sebagai definisi idiot. Dan mengingat fakta bahwa masih ada pembunuh yang berkeliaran, ini menjadi lebih tidak bisa dimaafkan. Kedua mata Ye Guhan langsung terbuka saat cahaya biru bersinar keluar. Tangannya yang terangkat akan turun. Dia akhirnya mengerti frustrasi Putri Lingming sekarang dan memutuskan bahwa anak ini perlu dipukul. Seorang ahli Sky Xuan sedang memukuli seseorang. Ahli Sky Xuan Ye Guhan menindas seseorang. "Ayo cepat, datang dan lihat ahli Sky Xuan memukuli seseorang yang sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa mengikat ayam. Tolong." Telapak tangan Ye Guhan bahkan belum bergerak saat Zhu Moxie sudah meneriakkan kata-kata yang sangat tajam dengan suara yang keras dan jelas. Dia tidak mau kalah. Seperti kata pepatah, sebagai orang bijak tahu lebih baik daripada bertarung ketika peluang melawannya. Kulit pucat Ye Guhan yang tidak berubah dalam 10 tahun langsung memerah dalam warna merah tua. Terlalu tidak tahu malu, benar-benar terlalu tidak tahu malu. Bagi seseorang yang begitu tidak tahu malu sejauh ini, itu benar-benar membuat rambutnya berdiri karena marah. "Kamu." Tangan terangkat Ye Guhan gemetar saat dia menunjuk Zhu Moxie dengan marah. Ahli Sky Xuan ini tidak bisa membayangkan situasi ini. Setelah sekian lama, Ye Guhan akhirnya melontarkan kalimat kepada Zhu Moxie. "Jangan sampai tidak tahu malu sampai sejauh ini."